Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita baca dulu ya resep menu MPASI untuk bayi usia 6 bulan. Nah, di sini kita membuat bubur telur puyuh. Nah, di situ ada bahan-bahannya. Yang pertama, nasi secukupnya. Yang kedua, 2 butir telur. Yang ketiga, seledri, daun jeruk, dan salam. Yang keempat, ada margarin. Untuk cara membuatnya, yang pertama, masukkan margarin ke dalam panci. Yang kedua, pecahkan telur puyuh, lalu orak-arik. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya ya, dan masukkan nasi dan juga seledri, daun jeruk, dan daun salam. Yang keempat, aduk-aduk hingga menjadi bubur. Lalu angkat dan saring. Dan jangan lupa sajikan dengan penuh cinta dan jangan lupa berdoa. Selanjutnya, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bubur telur puyuh. Yuk, kita lihat video selanjutnya. Siapkan nasi secukupnya. Nasi putih ya, yang sudah jadi. Selanjutnya, telur puyuh 2 butir. 2 butir ya, 2 butir aja. Selanjutnya, kita siapkan seledri, daun jeruk, dan daun salam. Selanjutnya, kita siapkan margarin ya. Margarinnya bebas. Oke, dan selanjutnya kita siapkan air secukupnya. Nyalakan kompor dan masukkan margarin ke dalam panci. Secukupnya saja ya. Lalu orak-arik margarinnya. Setelah itu, masih orak-arik. Selanjutnya, pecahkan telur puyuh, lalu orak-arik telur puyuhnya yang tadi ya, yang 2 butir. Oke, jangan lupa diorak-arik telur puyuhnya sampai matang. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Secukupnya saja ya. Dan jangan lupa orak-arik kembali. Orak-arik sampai mendidih dulu. Kita diamkan ya sampai mendidih. Selanjutnya kita tambahkan, masukkan nasi yang tadi. Selanjutnya masukkan seledri, daun jeruk, dan salamnya ya. Masukkan semua. Lalu aduk-aduk hingga menjadi bubur. Matikan kompor dan sajikan ke dalam mangkuk dengan penuh rasa cinta, dan jangan lupa berdoa. Yeay, bubur telur puyuh siap dimakan si kecil. Lalu selanjutnya yaitu membahas tentang isi piringku usia 4-6 tahun.
Di situ ada makanan pokoknya yaitu nasi, lauk pauknya yaitu ayam, buah-buahannya yaitu ada pisang, dan sayur-sayurannya di situ ada tempe dan kangkung. Cukupkah seperti itu? Cukup ya, sudah memenuhi kriteria. Lalu jangan lupa aktivitas 30 menit per harinya. Minum air 18 gelas sehari dan cuci tangan pakai sabun. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari pembahasannya ya. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurhayati dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di sini saya akan membahas tentang MPASI dan juga isi piringku. Nah, langsung saja pada materi ya. Kita akan membahas MPASI terlebih dahulu. Nah, MPASI itu apa sih? MPASI kepanjangan dari makanan pendamping air susu ibu, jadi disingkat sebagai MPASI. Nah, MPASI itu makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Nah, jadi makanan atau minuman yang mengandung gizi yang diberikan mulai usia 6 sampai 24 bulan. Seperti itu. Nah, tujuan pemberian makanan untuk anak usia 6 bulan sampai 24 bulan itu yaitu yang pertama, memberi zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup. Yang kedua, mendidik kebiasaan makan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya ada syarat pemberian MPASI. Yang pertama, diberikan tanpa menghentikan ASI. Jadi, MPASI itu diberikan untuk anak tetapi masih dalam proses ASI gitu. Ada ASInya juga tercukupi, MPASI-nya juga seperti itu. Nah, yang kedua, bayi berumur lebih dari 6 bulan. Jadi tidak disarankan untuk yang 6 bulan ke bawah. Jadi harus 6 bulan ke atas untuk umurnya. Selanjutnya yang ketiga, ada kandungan gizi itu harus cukup. Yang keempat, diberikan secara bertahap jumlah dan jenisnya. Yang kelima ada jenis MPASI itu disesuaikan dengan umur bayi tersebut. Ada gizi penting untuk MPASI. Yang pertama, ada karbohidrat seperti roti, jagung, nasi, sereal, dan sebagainya. Ada juga sumber zat pengatur seperti buah dan sayur. Ada juga sumber protein seperti daging, telur, kacang-kacangan. Terus ada juga sumber lemak yaitu minyak dan ASI. Nah, ASI itu adalah sumber utama untuk karbohidrat, lemak, dan protein. Ada juga kebutuhan gizi MPASI yang baik sesuai umur. Yang pertama, ada bayi umur 6-12 bulan. Itu energinya itu sebanyak 440 kalori. Besi itu 11 mg, protein 15 gram, dan zinc 5 gram. Nah, zat mikro lainnya cukup. Selanjutnya ada bayi berumur 12-24 bulan. Itu energinya itu sebanyak 750 kalori. Besinya 11 mg, proteinnya 16 gram, dan zincnya 5 gram. Nah, zat mikro lainnya cukup. Nah, untuk tahapan pemberian MPASI itu ada berbagai macam ya, dan sesuai umur juga. Yang pertama yang perlu kita bahas itu umur 0 sampai 6 bulan. Nah, yang pertama, berikan ASI setiap kali bayi menginginkan atau sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang, sore, maupun malam. Yang kedua ada ASI eksklusif. Selanjutnya yang kedua, ada umur 6 sampai 12 bulan. Nah, di sini yang pertama umur 6 sampai 8 bulan itu dimulai dari bubur saring sampai nasi tim halus. Jadi 2 kali sehari untuk 6 bulan.
itu 6 sendok makan. Untuk yang 7 bulannya 7 sendok makan. Untuk yang 8 bulannya 8 sendok makan. Nah, selanjutnya ada umur 9 sampai 12 bulan. Itu lunak ya. Pakainya yang lunak. Jadi mulai dari bubur nasi sebanyak 3 kali sehari. Untuk 9 bulan 9 sendok, untuk 10 bulan 10 sendok, dan untuk 11 bulan 11 sendok. Nah, selanjutnya diberikan ASI terlebih dahulu beberapa jam sebelum MPASI. Jadi sebaiknya untuk diberikan ASI terlebih dahulu, baru beberapa jam sebelumnya itu diberikan MPASI atau makanan pendamping air susu ibu. Nah, ada juga MPASI. Nah, MPASI tadi makanan pendamping air susu ibu, yaitu diantaranya ada telur, ayam, ikan, daging, dan sayur-sayuran. Sayuran-sayurannya seperti wortel, bayam, labu, dan yang lainnya, dan juga buah-buahan juga. Nah, selanjutnya ada beri makanan selingan 2 kali sehari antara waktu makan. Nah, seperti contohnya bubur kacang hijau atau biskuit. Selanjutnya berikan sari-sari buah-buahan seperti buah-buahan aja seperti apel, tomat, stroberi, dan yang lainnya. Nah, untuk usia 12 sampai 24 bulan itu masih terusan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Terus mulai berikan nasi yang lembek-lembek. Terus tambahkan variasi makanan. Ada juga manfaat pemberian MPASI, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Jadi MPASI itu banyak juga manfaatnya, salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat nantinya. Selanjutnya yang kedua, melatih indera pengecap. Jadi yang namanya makanan pendamping ASI jadi bermacam-macam gitu variasinya gitu ya, jadi tidak ASI saja, sehingga indera pengecapnya pun bisa dirasakan berbeda-beda oleh anak tersebut. Selanjutnya ada melatih motorik halus anak juga. Selanjutnya kapan sih melakukan konsultasinya gitu? Yang pertama, apabila anak itu tidak mau makan, belajar makan makanan sesuai umurnya, jadi harus tuh dikonsultasi. Selanjutnya ada lagi, apabila anak mengalami diare dan muntah-muntah akibat pemberian makanan, itu juga harus konsultasi kemana ya, ke dokter bisa. Terus ada juga apabila berat badan anak tidak bertambah sesuai dengan usia, jadi berat badannya hanya segitu saja, jadi perlu dipertanyakan itu dan perlu konsultasi juga seperti itu. Nah, ada juga edukasi penting. Yang pertama itu pemberian MPASI sesuai usia dan bertahap ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya pemberian MPASI atau makanan pendamping air susu ibu itu sesuai usia dan bertahap juga tentunya ya. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI itu jangan sampai kurang dan jangan juga sampai terlalu berlebihan. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Selanjutnya yang ketiga, kombinasi makanan yang kurang baik. Jadi sebaik mungkin makanan itu tertata pada kriterianya gitu. Jangan sampai makanan tersebut kurang baik dikonsumsi oleh anak. Apalagi MPASI itu harus sesuai dengan umur anaknya, seperti itu. Yang keempat, kebersihan kurang. Nah, kebersihan juga perlu dijaga pada saat MPASI itu. Jadi jangan sampai kebersihannya itu kurang. Selanjutnya yaitu dukungan dari keluarga juga perlu, seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas yang selanjutnya ya, yaitu tentang isi piringku. Nah, isi piringku ya, kita harus tahu dulu apa itu sih slogan isi piringku. Nah, slogan isi piringku ini merupakan slogan yang menggambarkan porsi makan dalam satu piring tentunya. Terdiri dari 50% sayur dan buah dan 50% sisanya itu karbohidrat dan protein. Nah, apa bedanya sih program isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, tentu ada bedanya ya. Yang pertama, bedanya itu kalau misalnya program isi piringku
itu merupakan perubahan dari program lama, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau yang dulu-dulu itu namanya tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang diganti slogannya menjadi isi piringku. Nah, selanjutnya bedanya yang kedua yaitu karena slogan tersebut itu kurang tepat dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang, yaitu yang 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi yang tepatnya itu yaitu isi piringku slogannya. Nah, selanjutnya program isi piringku ini juga menekankan 4 pesan pokok, yaitu yang pertama, makanan gizi seimbang. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Yang keempat, mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui kondisi tubuh anak tentunya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas lagi itu tentang yang pertama, makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi. Nah, makanan pokok ini tentunya beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta keaktifan lokal. Nah, contohnya itu seperti beras, jagung, singkong, ubi, ya, talas, sagu, dan produk olahan lainnya seperti mie pasta atau yang lainnya gitu. Nah, pada isi piringku ini sekali makan itu 2/3 dari setengah piring. Jadi nasi di situ yang kita bahas itu makanan pokoknya adalah nasinya ya. Jadi 2/3 dari setengah piring. Selanjutnya yang kedua ada lauk pauk, yaitu sebagai sumber proteinnya. Nah, di situ ada lauk pauknya boleh dari hewani dan nabati. Yang dari hewaninya seperti ayam, ikan, dan hasil laut yang lainnya seperti daging, telur, susu, dan produk olahan lainnya juga. Selanjutnya ada yang nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, seperti itu. Nah, isi piringku pada lauk pauk ini sekali makan itu 1/3 dari setengah piring. Nah, pada isi piringku yang ini lauk pauknya itu berupa daging ya. Dagingnya daging ayam. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini sumber vitamin dan mineral terutama ya, vitamin A, vitamin C, zat besi, fosfor. Nah, vitamin dan mineral dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Nah, di sini sayurannya juga ada sayurnya, di sini ada kangkung dan juga ada tempe gitu. Dan untuk buah-buahannya, nah di sini buah-buahannya yang saya ambil adalah pisang, dan adapun yang lainnya bebas, tinggal pilih. Selanjutnya jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabunnya dengan air mengalir selama 20 detik. Nah, waktu yang wajib CPPS atau cuci tangan pakai sabun itu yaitu setelah BAB, sebelum makan, sesudah makan, pokoknya yang diperlukannya saja. Selanjutnya ada aktivitas fisik, itu juga sangat diperlukan pada isi piringku ini. Jadi setiap gerakan tubuh akibat kerja otot, yaitu aktivitas fisik, dan jenis-jenisnya itu seperti aktivitas-aktivitas yang ringan dan aktivitas-aktivitas yang sedang gitu ya. Jadi ayo aktivitas fisik, jika dalam 10 menit bisa berlari 1 mil, kalori yang terbakar sekitar 90-100 kalori. Jadi harus perlu adanya aktivitas fisik bagi anak, misalnya olahraga selama 30 menit dalam sehari gitu. Selanjutnya ada minum air 8
gelas sehari. Nah, tujuannya apa? Banyak sekali manfaatnya tentunya. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan tubuh dan dehidrasi tentunya. Yang kedua, memelihara fungsi ginjal. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker kandung kemih. Selanjutnya, memperlancar pencernaan, perawatan kulit juga. Terus, dan mengontrol kalori juga gitu. Jadi banyak manfaatnya ketika kita meminum air 8 gelas sehari. Nah, selanjutnya memantau berat badan setiap bulan. Nah, bisa berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, nanti perhitungannya IMT sama dengan berat badan atau KG dibagi dengan tinggi badan meter kali tinggi badan. Hasilnya berapa? Nah, itu harus dipantau setiap bulannya antara berat badan dan juga tinggi badan agar tahu gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang MPASI atau makanan pendamping air susu ibu dan juga isi piringku. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.